Halo guys, balik lagi di channel gua Henry GVD. Kali ini kita akan nge-review manual lagi nih ya, yang seru pastinya. Yang berjudul Swordmaster Yonghaeson ya, yang chapter 88 ya. Aduh, belibet jadinya. Nah, di chapter 88 ini kita akan ngelihat rahasia terungkapnya kekuatan yang ada di cermin ini nih, yang dimana ini adalah tambahan kekuatan dari si Jin ya. Nah, MC kita ini yang berada di manual Sword Master Yonghaeson ini, yaitu dia ini adalah Jin Rukandel apa gitu deh pokoknya ya. Ya, gue lupa nama belakangnya, pokoknya ini dipanggil Jin lebih gampangnya. Ya, jadi dia ini reinkarnasi juga ya dari kehidupan dia yang lalu. Tapi di kehidupan dia yang lalu ini dia orang yang lemah ya. Bahkan meskipun sampai umur berapapun dia masih yang terlemah. Makanya dia kembali ke masa lalu. Meskipun dia balik ke masa lalu guys, emang ceritanya emang menurut kalian pasti sama? Enggak guys, karena dia ini hanya sekedar tahu beberapa masa depan, tidak tahu semuanya. Apalagi dia ini bukan orang yang terlalu terpengaruh di masa lalu, di masa depan yang dulu ya, yang dia diremehkan itu. Nah, tapi sekarang dia pengen ngubah semuanya guys. Nah, di sini pun yang di chapter 87 yang kemarin ya, yang 87 itu jadi dia ini ternyata dia diperlihatkan ilusi yang dimana temannya dan dia itu meninggal guys, tewas gara-gara ngelawan si keluarga Zippel kalau nggak salah. Nah, di situ dia kalah telak guys, dan ternyata pas dia bangun ternyata itu cuma ilusi, dan ilusi itu disebabkan oleh dewa yang menjaga cermin. Nah, jadi kalian biar nggak salah paham nih. Nah, dewa ini yang menjaga cermin ini ternyata adalah dewa yang disembah oleh penjaga cerminnya, kalau nggak suku itu. Nah, tapi kalau dia ini disegel ya, karena kekuatannya ini bisa menghancurkan dunia. Nah, si Zippel ini mau ngedapetin cermin yang mempunyai kekuatan yang bisa ngancurin dunia ini guys, karena cerminnya ini yang sangat berbahaya ya. Apalagi nanti di chapter berapa kalian akan melihat bahwa dengan memegangnya aja, menggunakan kekuatan dari cermin ini membuat kekuatan si MC kita makin OP, makin kuat. Tapi berbahaya itu segelnya makin terlemah, karena segelnya itulah yang membuat kekuatan cermin ini tidak lepas kendali. Dalam artian mungkin nanti si MC ini bukan hanya harus berarti kalau Dewa Soldaret ya, ada ya yang namanya, kalian tau lah ya, Dewa Soldaret itu ibaratnya tuan atau masternya si Murakan ini naga yang sedang menjadi partner si Jin ini. Nah, jadi salah satu dewa lah yang di dunia itu yang udah menjadi dewa dan kekuatannya udah OP banget. Nah, di sini pun si Jin tuh baru tahu bahwa ternyata yang menyegel dewa ini itu si namanya Soldaret ya. Yang berarti kalau dia udah bisa menyegel kekuatan dewa, berarti kekuatan itu lebih hebat dari dewa guys. Dia segel di dalam cermin ini. Nah, cermin ini yang disegel ini biar biar kekuatannya itu bisa tidak di luar kendali lah, biar mengacau. Makanya ini jadi rebutan baik keluarga Zippel dan orang lain. Nah, berbahayanya itu guys. Nah, di sini berarti kita pas nonton di chapter sebelumnya itu cuma nonton ilusinya doang ya guys. Beberapa chapter yang dimana dia ngelawan keluarga Zippel dan ternyata kalah telak, dan benar-benar itu cuman ilusi semata. Nah, jadi nanti si MC ini kedepannya mungkin dia bakalan gimana caranya buat mengendalikan kekuatan yang ada di cermin ini guys. Nah, dari omongan si dewa ini, dia bilang kalau segelnya ini atau segelnya aja ya hadiah dari Soldaret untuk si Jin. Mungkin cerminnya, berikut cerminnya, karena tanpa si segel Soldaret itu cerminnya bakalan bisa menghancurkan dunia. Cuman cermin loh yang gunanya buat ngaca doang guys. Ini yang lagi gue gambar cerminnya bentuk bulat ini. Nah, jadi kalau mungkin Murakan itu atau yang lain tuh nggak tahu guys kegunaan dari cermin ini. Tapi di masa, karena si MC-nya ini reinkarnasi dari masa depan, jadi dia tahu kejadian di masa depan keluarga Zippel menggunakan kekuatan yang sangat-sangat kuat, yaitu menggunakan cermin ini guys. Jadi cermin inilah yang menjadi
rebutan semua yang benar-benar tahu rahasianya. Nah, sampai keluarga Zippel pun berani menghancurkan suku-suku yang menjaga si cermin ini. Nah, serunya ini Sword Master Yonges ini bukan hanya rekarnasinya aja guys. Emang MC-nya ini kita dari 0 to 0 yang gak terlalu OP banget, karena di masa depan pun dia gak OP guys. Nah, makanya dia saat ini pengen ngubah itu semua biar dia menjadi lebih kuat lagi ya. Apalagi kalau kalian baca di chapter pertamanya ini, dia ini diracunin oleh keluarganya sendiri guys, karena dia punya bakat yang seharusnya dia punya bakat yang sangat berbakat di antara keluarga Rukandel, apa-apaan tuh namanya, pokoknya keluarga. Nah, di keluarganya ini kan harus bersaing satu sama lain ya, berbakat semua. Jadi siapa yang kuat, dia yang bakal jadi kepala keluarga. Nah, di sini beda cerita guys. Si Jin ini malah benci banget sama keluarganya, yang dimana niat dia menjadi kuat bukan hanya menjadi yang terkuat di dunia, tapi buat ngancurin keluarga, balas dendam lah ibaratnya, karena sudah melantarkan dia waktu di masa depan, waktu lalu yang dia jadi lemah, yang itu pun gara-gara diracunin oleh keluarganya sendiri, salah satu saudaranya ya, kita nggak tahu yang mana, belum terungkap ya. Dia makanya bakatnya itu jadi terpendam, dia nggak punya kekuatan apa-apa. Nah, tapi di kehidupan ini ceritanya beda guys. Dia sudah menjadi benar-benar OP ya. Udah menjadi kontraktor seorang naga bayangan atau naga hitam, itu Murakan. Yang dimana naga ini pernah menjadi pernah berkontrak juga sama Solderet. Nah, Solderet ini mungkin salah satu dewa ya yang ada di dunia Sword Master Yonges ini guys. Jadi seru banget bakal ceritanya, apalagi pertemuan dia ini udah mendapatkan cermin yang dia incar di sebelumnya, chapter sebelumnya, untuk menaikkan kekuatannya. Nah, nanti mungkin melawan naga-naga lain nih guys, lebih seru lagi. Dan dia kedepannya bakal ngelawan cermin ini bakalan nggak sering digunakan oleh Jin karena berbahaya bagi dia. Saat dia megang aja, kekuatannya dia itu meningkat dengan sangat-sangat drastis kan. Nah, dan seiring waktu segelnya itu bakalan melemah terus. Makanya cermin ini yang digunakan oleh Jin ini akan jarang digunakan di berbagai pertempuran, tapi akan digunakan hanya saat dia terdesak oleh kekuatan yang lebih besar dari dia. Saat dia ngelawan musuh-musuh ternyata lebih kuat, dia bakal gunain cermin ini. Apalagi nanti ngelawan kekaisaran, kerajaan lain gitu deh, pokoknya memakai cermin ini. Tapi efek sampingnya itu segelnya bakalan terus melemah kekuatan. Nah, jadi di sini si dewa ini memberi cermin ini pada Jin buat dia agar segelnya itu diperkuat oleh kekuatan dia ya, meskipun kekuatan dia belum bisa sama dibandingkan Solderet. Nah, Solderet ini kekuatannya kayak seperti bayangan gitu ya guys. Ini kayak ngambil inspirasi dari Solo Leveling kalau menurut gua, tapi nggak apa-apa, seru juga. Tapi ya yang penting kita akan lihat ke chapter berikutnya, yang dimana dia ini akan benar-benar bisa melawan saudara-saudaranya yang kuat-kuat itu guys ya, membunuh lah ibaratnya. Oke, mungkin sampai sini dulu buat ceritanya, nanti kita lanjut lagi di chapter berikutnya. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa lagi di next video.